Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nurlia SPDI. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nurlia SPDI. Semoga menjadi amalan bagi kita semua yang mendengarkan, wabil khusus kepada Qoria yang membacakannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Majelis Taklam Erat Jurnalis kepada Bapak Ruslan Nawir. Kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian media perdana. Selaku panitia pelaksana, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua BKMT Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan, yang sudah berkenan memfasilitasi pengajian media yang kita gagas bersama. Tentu dengan pengajian media ini kami berharap tatanan rasa cinta terhadap Al-Quran yang kami jadikan pedoman hidup, termasuk dalam berkarir sebagai buruh tinta. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kadis Kominfo atau mewakili sebagai sahabat jurnalis tentunya yang sudah berkenan hadir membersamai kami. Semoga pengajian media ini terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak saya mengajak teman-teman semua untuk sekadar menundukkan kepala dan hati kita. Hadirkan Allah di tengah-tengah kita sekarang ini sebagai yang insya Allah akan mengabulkan semua doa kita pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan amma ba'd. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Di malam yang penuh berkah ini ya Allah, yakinkan kami akan satu hal ya Rabb, bahwa Engkau akan mengabulkan setiap baik doa yang kami panjatkan pada malam hari ini. Untuk itu kami memohon ya Allah, kiranya Engkau buat setiap impian kami untuk menjadi terbaik di hadapan-Mu ya Allah menjadi kenyataan dengan segala balasan pahala dan kasih sayang-Mu yang siap mengganti setiap lelah kami, setiap tetesan keringat ini, serta setiap ayunan langkah kami demi mengejar ridha dan kasih sayang. Saat Engkau titipkan amanah bagi kami untuk melayani bangsa ini, saat itu pula kami mohon kiranya Engkau nukurahkan kami kasih sayang. Engkau titipkan kami kesehatan lahir dan batin, keikhlasan dalam bekerja, hingga nantinya di kemudian hari kami siap membawa amanah itu dengan kedua tangan kami demi meringankan hisab kami di hadapan-Mu ya Allah. Kelak saat ruh yang Kau titipkan telah berpisah dengan jasad ini, ya Allah, ya Rabb, ya Ghafurur Rahim, duhai sang pemilik ampunan, ampuni kami ya Allah. Kami titipkan juga doa buat kedua orang tua kami, baik yang masih berada di samping kami maupun yang telah pergi mendahului kami. Ampuni juga dosa pemimpin kami, dosa para guru bangsa ini. Kiranya Engkau berkahi kehidupan mereka semua ya Allah, yang telah berjasa kepada negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ya mujibud doa, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan secara hikmat tausiah yang akan dibawakan oleh Ketua BKMT Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan, SEMPD. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Rabbikirli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat iman untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam rangka pengajian perdana
dari majelis ta'lim yang namanya majelis taklim ta'lam ya. Ya. Yang mana pengajian ini digagas di grup Eratkan Media kalau tidak salah. Karena sekarang banyak sekali grup erat. Ada Hatinya Erat, ada Eratkan Media, ada Eratkan banyak. Ini kayaknya di Eratkan Media ya. Suatu saat ada yang nyelutuk, Bu Wali, bagaimana kalau dibuatkan juga majelis taklim ini media? Saya langsung bergetar, Masya Allah. Ya, karena kenapa saya bergetar? Saya tidak pernah membayangkan bahwa media mau dengar ceramah. Iya, Masya Allah ya. Ya, nanti akan kita bahas bahwa ternyata kita ini selama ini sebetulnya satu gelombang semua. Ya. Saya tidak menyangka bahwa pengajian ini juga akan selengkap ini. Ya, mungkin ada radio mesra juga. Ya, apa? Ini mesra ini ya? Nah, ya. Jadi, saya pikir kita hanya ngumpul-ngumpul, sharing-sharing tentang agama. Sudah itu kita pulang. Oleh sebab itu saya pilih tempat di sini. Alhamdulillah, yang diminta membawakan, membacakan Al-Quran, yang diminta membacakan doa, insya Allah, ya dua-duanya adalah salah satu orang-orang yang memang sangat, ya sangat tepat di bidangnya. Kita sudah mendengarkan tadi Ibu Nurhalia luar biasa ya, doa Pak Ustadz, dan beliau selama ini memang orang yang saya teropong dari jauh bahwa ini nantinya di Parepare yang bisa mengantarkan dakwah jauh lebih baik. Iya, seperti itu di pikiran saya. Dan malam ini, maaf Ustadz, maaf Ibu Nurhaliah, bahwa bukan saya yang merekomendasi. Ini kerjanya adik-adik media. Jadi tadi saya sambil duduk-duduk, alhamdulillah, semua yang hadir pada malam ini ternyata satu gelombang. Ya, itu intinya. Kalau sudah satu gelombang, insya Allah ya, apapun nanti yang keluar dari mulut kita atau apapun yang kita lakukan, amalkan, saya pikir kita jadi tidak mudah saling baper. Itu dulu. Karena sekarang ini yang banyak terjadi, yang bikin merusak itu kalau kita cepat baper. Ya. Diberitakan sedikit, terus salah redaksi, langsung baper. Ya. Masya Allah. Yang kedua, dulu ini juga pekerjaan saya, tetapi saya di televisi, ya. Jadi saya tahu betul bagaimana kerja-kerja daripada media. Memang juga dimanapun itu ya, di kelompok apapun terdiri dari yang baik, ada juga yang buruk. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini kita masuk di kelompok itu. Mudah-mudahan ya, walaupun tidak boleh kita ujub, tidak boleh sombong merasa lebih baik dari orang lain, tetapi saya doakan bahwa kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan kelompok yang berada di jalan yang lurus. Masya Allah, kasihan ini kita media. Saya merasakan bagaimana perasaan tak. Iya, harus bekerja betul untuk bisa mendapat nafkah, apalagi yang sudah ada keluarganya ya. Iya, seperti itu. Iya, saya akan bahas sedikit ini, kemudian saya sandingkan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah menjadi patokan kita ya dalam bergerak dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun, apapun, dan dimanapun kita. Iya, tadi itu ayatnya luar biasa dan ini sangat sering juga saya lantunkan karena intinya ada di situ. Sama kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ataukah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, atau kalau di pramuka apa ya, pokoknya Tuhan, tentang Tuhan di pramuka. Di Partai Golkar itu himne, bukan himne, apa juga namanya, janji ya,
ternyata bertakwa kepada Allah. Jadi saya heran. Oh begini toh yang harusnya dipedomani. Kenapa selama ini tidak begitu perlakuan orang? Ternyata bukan organisasinya yang salah, bukan partai yang salah, bukan institusi misalnya Polri, pasti ketuhanan dulu yang di atas. Ternyata kenapa? Bukan karena nilai sekarang sudah bergeser, tetapi kita yang meninggalkan nilai itu. Salah satu nilai yang paling urgent ya tentunya adalah Al-Quran. Ini. Jadi banyak yang bilang sekarang kan ada pergeseran nilai. Siapa yang menggeser nilai itu? Tidak pernah ada nilai yang bergeser. Yang ada adalah kitalah yang meninggalkan nilai itu sehingga kita yang bergeser. Ya. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan menjelaskan semuanya. Ya, termasuk kalau saya boleh singgung sedikit tentang corona, ya. Saya pikir-pikir juga, ternyata ada ayat. Ya, saya bukan mufasir, tetapi saya tonji Ustaz. Tentang corona, lengkap nih kayaknya di ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Saya dalam hati saya, oh ini ayat tentang corona, tapi sayangnya tidak tertulis corona, Ustadz. Tapi kalau melihat sebab akibat di situ yang diceritakan dalam Al-Quran, saya lalu berkesimpulan, oh ini salah satu ayat yang mengabarkan akan terjadi situasi seperti ini. Situasinya apa? Sungguh kami akan menguji engkau dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan jiwa, apalagi kehilangan buah-buahan. Waktu kita corona, takut atau tidak? Takut, Bu. Kalau di sini kalau ada yang batuk sekarang pada zaman kemarin, ya lari mak saya. Orang saja saya di dalam rujat, saya lihat orang berkeliaran, terus saya takut kalau virusnya dikena angin, saya langsung tutup itu rujak. Padahal orang cuma lewat naik motor. Bayangkan, berarti takut kan? Kehilangan jiwa. Ada enggak yang kehilangan jiwa? Pasti. Banyak. Kemudian apa lagi? Sebelum kehilangan jiwa tadi ada dulu kelaparan. Kan kemarin kan banyak yang kelaparan, Pak. Kepala keluarga banyak yang resign. Banyak perusahaan yang, jangankan perusahaan di Indonesia, perusahaan di negara superpower saja Amerika runtuh ekonomi. Bayangkan. Apalagi kekurangan atau kehilangan buah-buahan, maksudnya itu gagalnya panen, ya dan sebagainya. Tapi ada janji Allah, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Ya. Yang sudah pulang kampung kemarin, mudah-mudahan kita doakan dalam perjalanannya kemarin itu adalah situasi jihad kepada Allah. Jihad itu bagaimana? Tidak selalu dengan senjata. Jihad itu ketika kita sudah ada niat, ya, ingin memperbaiki diri. Bayangkan ini pengajian media, ya. Kayaknya 3 bulan tertunda pengajian perdananya, Pak Ustadz. Iya. Selalu pengajian ini ditunda gara-gara kita lebih fokus ke orang lain dulu, karena saya menganggap kita keluarga kita mau dulu mengalah. Iya, ini barusan terjadi malam ini. Allah pilihkan hari yang terbaik. Allah pilihkan supaya kita bisa ketemu dengan Ustadz, bisa ketemu dengan Ibu Lia, sama-sama di sini sehingga kita semua berada dalam satu gelombang. Ya, biar lebih mudah saya bicara. Kalau tidak satu gelombang, nanti susah dipahami. Iya. Karena kalau saya ceramah, saya tidak pikir-pikirkan dari rumah. Di sini nanti saya lihat keadaan, oh ini. Iya, seperti itu. Dan saya mau mengangkat tadi itu. Kasih ingat saya itu tentang ayat itu tadi. Saya harus selesaikan ayat ini.
Wa basyiris sabirin. Mana orang-orang yang bersabar? Walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bersabar kata Allah adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu innalillahi bukan dengan lisan saja. Kalau ada orang yang meninggal biasa innalillahi, tapi tidak membawa perubahan dalam diri, berarti innalillahinya hanya sekedar di bibir saja. Kalau ada orang yang meninggal, keluarga, tetangga, orang yang di luar sana yang jauh, lalu tidak bisa menjadi perubahan pada diri kita, celakalah kita. Celaka. Apa ganjarannya? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, sabar itu lebih tinggi nilainya pada pukulan pertama. Karena ya, resah, kegelisahan akan hilang seiring waktu. Karena Allah sudah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada orang yang diuji kalau dia tidak mampu, pasti dia mampu. Allah sudah berjanji. Nah, jadi artinya di sini sabar pada pukulan pertama. Iya, karena kalau sudah berhari-hari itu sudah sunnatullah, itu janjinya Allah. Ya, pasti selesai. Orang tercinta pergi pulang kampung duluan, tadinya meraung-raung, habis 1 bulan, 2 bulan, ini orang cinta sekali. Tiba-tiba ada undangan pernikahannya. Iya, jadi sabar itu tidak dihitung nih kalau sudah lewat. Yang dihitung adalah pukulan pertama. Langsung kita bilang, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik ya, penentu takdir. Kita hanya seorang hamba. Kenapa kita mau yang atur Allah? Ya Allah, kenapa saya yang begini? Kenapa bukan itu yang kena bencana ini? Maksud kan biasa begitu toh? Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Ya. Ataukah kenapa dia yang dekat wali kota? Nah saya tidak. Nah saya lebih bagus misalnya. Ya. Kan kita semua berada dalam ujian. Ada orang yang diuji dengan ditimpa musibah, ada orang yang diuji dengan dinaikkan terus. Nah, kalau dia lupa diri, maka ini namanya istisraj, ya. Saya susah bilang, tapi Ustadz kasih tahu. Jangan kira Fir'aun tidak pernah bilang la ilaha illallah, tapi tidak ada maaf bagimu karena sudah terlambat. Kapan Fir'aun bilang begitu? Pada saat sudah tenggelam dan sudah di sini, dia baru bilang ahad. Sudah naik itu, sudah hampir terlepas baru dia bilang ahad. Percuma judulnya. Iya. Ya. Jadi apa ganjarannya orang-orang bersabar? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Ini Allah yang memberi kepada kita ucapan selamat, keselamatan, sejahtera. Dan apalagi ganjarannya? Ini yang paling harus kita cari. Ulaika humul muhtadun. Orang-orang ini adalah orang yang diberi petunjuk. Ini susah. Untuk sampai ke sini susah. Banyak yang pengaruhi kita. Capek lah. Ya, apa itu pengajian? Padodongi. Ya, capek. Mending tidur. Karena kita seharian sudah kerja di mana-mana cari berita, kejar berita. Sekarang harus lebih kuat bekerja ini wartawan. Kenapa? Ya, kalau tidak laku Ki. Karena sudah naik. Memang 1 detik kemudian. Saya baru bicara itu waktu di Sopeng, padahal tidak ada wartawan ikut, kau tidak salah. Turun Kak di bawah, selesai ceramah di salah satu masjid. Terus saya buka WA, banyak di grup beritaku, Masya Allah. Ini dunia semakin ya, pantesan saja di akhir zaman itu salah satunya tanda-tandanya adalah ketika itu hari sudah semakin pendek. Pendek karena kenapa? Bukan durasi yang pendek. Bukan nilainya yang pendek. Ya. Tapi apa yang pendek? Karena sibuk semua
Coba kita duduk, bedakan. Kita menunggu 2 jam, ya. Mana lama kita rasa daripada ada kegiatan tak pada saat 2 jam itu. Masuk mie lohor kah? Masuk mie asar kah? Tidak dirasa. Berarti sudah pendek. Iya. Ini tadi orang diberi petunjuk. Nah, terkait tadi dengan surah yang dibacakan oleh Qoriah kita, salah satu Qoriah di kota Parepare, di antara sedikit yang terpilih, yang bagus, memang suara tajwid semua, ya, sama Ibu Sohera, yang satu lagi Ustadz Umrah, itu saja yang saya tahu. Kalau yang perempuan, mohon maaf, ya mungkin inilah Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti Islam itu akan kembali asing. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, orang bisa kagum. Dalam hati saya, kalau ada yang bilang, wih hebatnya ibu, Masya Allah bisa baca Al-Quran, saya pulang itu diam-diam, ya Allah, astagfirullah. Ini kan kewajiban, kenapa dibanggakan? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana yang tidak tahu baca Al-Quran? Bagaimana yang menyepelekan ini semua? Masya Allah, saya merasa bahwa ya ini kewajiban saya. Allah sudah memberikan saya kehidupan. Ya, ini yang saya maksud. Sehingga ayat yang disampaikan beliau tadi itu sangat connect, ya. Tetapi kalau Al-Quran saya perhatikan satu persatu itu ayat-ayat, ternyata biar satu ayat saja yang kita amalkan selesai. Tidak usah banyak-banyak hafalan kalau memang kita tidak ada takdir untuk di situ. Ya. Pengamalannya yang penting. Cukup Al-Fatihah diamalkan, selamat. Di situ ada tauhid. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh, sebelumnya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami mintai pertolongan. Itu saja kita kerjakan, selesai. Ya. Semua dosa sebesar apapun Allah ampuni sebelum yang tadi itu kayak Fir'aun. Satu saja, kecuali kita menduakan Allah. Ya. Jangankan Allah, kita saja, baik perempuan maupun laki-laki, kalau diduakan ki, mau ki? Tidak mau toh? Apalagi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Karena apa? Kalau kita beriman, orang beriman yang disampaikan ini tidak disampaikan sama orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman yang meyakini bahwa ada Allah. Setelah diyakini, ya kita harus bertakwa. Kita harus takut kepada Allah. Karena walaupun kita tidak bisa melihat Allah selama kita masih di dunia, maka yakinlah dengan keimanan kita bahwa Allah akan mengawasi kita. Semua kita di sini diawasi 1 kali 24 jam, setiap menit, detik, semuanya keseluruhan. Sangat mudah. Andaikan di sini ada semut, berapa bisa muat ini sampai di sini semut, ya? Sampai di sini saja, tidak usah sampai ke sana. Sini saja. Anggaplah ini dunia. Apa ya? Dunia. Ya. Kemudian semua ini ada semut di sini. Gampangnya aja lihat begini. Oh, inilah ke sini ke kanan. Ya tuh? Ya. Saya pernah dapat suatu cerita. Orang-orang di surga. Salah satunya dia tiba-tiba kan ada melintas itu burung apa ya? Terus
Baru dia pikirkan, dia bilang gini dalam hati Ustaz. Dia bilang, enaknya ini kalau di sambal paleko tuh misalnya, ya. Belum selesai perkataan di hatinya, baru dia belum ucapkan, baru dia bilang, enaknya ini. Tiba-tiba itu datang itu sesuai dengan yang dia inginkan. Saya merinding. Saya waktu itu bilang, bagaimana caranya cepatnya itu jin bekerja? Bagaimana caranya jin bekerja secepat apapun kalau tidak mungkin lah dalam hati saya. Lama-lama seiring saya dewasa, karena saya belajar ilmu itu dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, yang mana bapak saya itu sembunyikan selalu itu buku, karena saya masih SD suka baca itu, disembunyikanlah di atas lemari supaya saya tidak bisa. Ada pesannya Allah, ada pesannya. Dan ini kita dilarang sebetulnya. Ternyata kita dilarang mati. Dilarang kita. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati. Ya, kecuali kamu dalam keadaan beriman, berserah diri kepada Allah. Itu syaratnya mati sebetulnya dari Allah. Ya, Allah suruh kita mati kalau kita sudah benar-benar berserah diri kepada Allah, beriman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat ditanya Ustaz, Bunda, saya lihat mulai dari tadi pagi, sore, malam lagi, apa itu kita minum? Saya bilang, saya terlalu sombongkan obat kalau saya bilang minum obat, karena memang tidak. Saya juga tidak minum vitamin. Ya. Terus apa yang membuat ibu bisa segar? Dalam hati saja, karena saya tidak mampu menjawab pertanyaan Ustadz, dalam hati saja. Oh mungkin karena setiap yang saya kerjakan itu saya berusaha betul-betul fokus untuk Allah. Nanti Allah ganti dengan keberkahan kesehatan. Iya. Jadi ternyata bahwa kalau niat tak sudah kuat, sisanya Allah yang selesaikan. Iya. Kalau kita tidak ikhlas, nanti Allah bikin rusuh saja di sini. Semua orang yang bekerja jengkel. Iya. Jadi cukup dengan niat yang kuat, Allah yang mengurus sisanya. Iya. Iya. Ini bukan perkataan sesaat, tetapi sudah lama saya alami ini begini. Saya barusan berpikir mau ini, tiba-tiba ada orang itu datang yang saya mau temu dia. Tapi saya bilang, bagaimana caranya ketemu itu orang? Dia yang datang. Masya Allah. Pernah satu kali pasti kita membutuhkan sesuatu, Bapak Ibu. Pernah. Masa Allah tidak hadir, masa saya yang diperlakukan begitu? Semua kita. Tapi ada yang melalaikannya, ada yang mengabaikannya, yang pertolongan-pertolongan kecil Allah itu. Dipanggil ke Pak Wali tiba-tiba, ini. Itu semua harus kita maknai bahwa Allah setiap saat tahu kebutuhan tak. Jadi jangan kita terlalu resah terhadap hidup tak besok. Bagus-bagus masih hidup besok. Karena syarat kematian, bukan karena tua, bukan juga karena tabrakan, bukan. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Syaratnya kematian itu wa makana linafsin antamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Tidak ada jiwa yang bisa mati kecuali dengan izin Allah. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa tidak bakalan mati kita, walaupun perampok mau datang ke sini tusuk kita, ya. Jadi jangan selalu berdebar-debar. Dengar angin kencang dulu saya kecil. Begitu, kan tidak ada iman. Baru angin kencang, rebah semua. Kita sudah kayak bagaimana? Pernah rasa, saya rasa semua. Dan pernah rasa secara berjamaah ini corona. Tapi saya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja, karena saya bilang ya, kalau kita tidak mati di corona pasti mati di tempat lain. Itu saja. Iya. Kapan? Iya, kemudian Allah mengizinkan kita mati, kitaban muajjala. Kalau waktunya sudah ditentukan, ajal, istilah itu ajalnya ya. Nah, itu baru Allah izinkan. Bagaimana caranya diizinkan? Ada sebuah pohon di Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh. Itu pohonnya lebat,
Ya, seluas langit dan bumi lah, ya. Banyak sekali pohon di situ. Pohon itu daunnya sebanyak makhluk hidup. Setiap detik, setiap jam, setiap hari pasti ada mati. Ya, ini sudah ada. Oh, karena apa di sini? Oh, tabrakan. Nanti ada saja alasannya. Kalau dia di rumah pada saat itu, harus ada alasan keluar supaya di sana yang sesuai ketentuan yang ada dalam daun. Iya. Contoh, Nabi Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa orang. Salah satunya seorang pemuda. Datang orang lain mengintip, tapi dia langsung pergi. Lalu si pemuda penasaran, siapa tadi itu? Wahai Sulaiman. Terus dia bilang gini, itu tadi malaikat maut. Lalu pemuda ini takut. Wih, ya, takut. Wahai Sulaiman, karena kamu itu punya mukjizat, ya, mampu memerintahkan angin, mampu awan, semua itu jin segala macam, kan banyak kelebihannya Sulaiman. Tolong antarkan saya ke sebuah negeri yang jauh dari sini, saya sangat takut. Dia bawa nih, pergi, ada kan saat pergi dia. Setelah itu datang malaikat. Kenapa tidak ada ini orang? Dia tanya, mana itu tadi? Pemuda itu bilang, saya terbangkan, dia takut melihat kamu. Ya, terbangkan kemana? Disebutlah daerah itu. Saya lupa. Ya, langsung malaikatnya gembira. Malaikat maut, oh kalau begitu saya tidak kerja berat lagi. Karena saya heran tadi, ini beberapa jam lagi ini dia harus is dead. SK-nya sudah turun, tidak bisa ditunda. Kenapa dia masih ada di sini? Sedangkan dia harus mati di negeri yang terbangkan nih. Di situ, tapi dia masih ada di situ detik itu. Artinya apa? Ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi kata Bang Nabi, waspadalah. Ya, waspada. Ya. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut karena harus dengan izin Allah, ya. Ya. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, semua kebaikan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit menyinggung satu sosok yang Allah tunjuk, ya. Ya, untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun dengan teorinya. Ya, kalau Al-Quran turun dengan begitu saja, kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikannya. Tetapi kemudian Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekannya. Jadi sudah dua-dua, ada teori dan ada praktek. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kalian, kita semua mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku itu Rasulullah. Apa ganjarannya? Maka dosamu yang telah lalu, kesalahanmu akan dihapuskan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu diampuni. Kenapa bisa diampuni? Karena wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, Allah Maha Penyayang. Saya kembali ke ayat tadi. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah, unik ya. Saya tanya, kalau kita takut terhadap sesuatu, kira-kira bagaimana? Apakah kita mendekati itu yang kita takuti? Jauh. Kita takut sama si A, jangan seperti nanti kita takut sama ular, pasti kita tidak mau dekat sama ular. Kita takut sama apa? Tidak mau, pokoknya tidak mau. Ini unik. Kalau kita takut sama Allah, kita akan semakin dekat. Kita akan semakin cinta kepada Dia kalau kita takut sama Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Sehingga nanti dalam Al-Quran orang-orang ini akan digelari walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat amat sangat cinta kepada Allah.
Mudah-mudahan nanti kita sampai ke situ. Kita berdoa saja. Siapa tahu, kan tidak ada yang tidak mungkin. Allah semua kasih kita, bukan cuma ustadz. Bukan. Kita tidak tahu. Saya, ustadz, kita semua, kita tidak tahu siapa yang paling diterima doanya di sini. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW pernah tidak turun hujan. Datanglah orang-orang, wahai Rasulullah, berdoa dulu untuk turun hujan. Lalu apa? Rasulullah bilang, pergi ke sana. Dia tunjukkan nama seseorang, pergi ke sana, minta didoakan, turun hujan. Bukan Rasulullah yang mendoakan. Artinya apa? Jangan kita putus asa. Walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan wali Allah, kalau hubungan tak baik kepada Allah, kan ini sambungannya tadi yang dibaca, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Ya. Siapa orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, insya Allah dia akan mendapatkan. Ya. Janganlah kalian bercerai-berai. Bersatu kita teguh, ya bercerai kita pasti runtuh. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa intinya Al-Quran ini teori, bagaimana cara prakteknya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Rasulullah ini pernah diintisarikan 100 orang di dunia yang paling berpengaruh sepanjang masa, sudah diperas semua ini, sudah keluar semua yang biasa-biasa saja. Di antara yang hebat-hebat ini, di situ sudah ada Plato, Aristoteles, Fir'aun, semua ada, termasuk Rasulullah. Mau dipilih siapa orang yang berada pada ranking pertama, orang yang paling berpengaruh di dunia. Ternyata ditetapkan oleh Michael Hertz yang selama kurang lebih 40 tahun ke atas itu dia meneliti orang-orang pentingnya dunia yang paling berpengaruh. Rasulullah ditempatkan pada urutan pertama. Sekarang pertanyaannya, apakah karena dia pernah menjadi pemimpin sebuah negara atau pemimpin umat sekaligus? Apakah karena dia pernah menjadi orang yang paling banyak hartanya di zamannya? Ataukah apa karena dia adalah keturunan dari kasta tertentu? Atau sekarang istrinya darah biru, ningrat, padahal sama aja merah darahnya, iya toh? Ternyata bukan itu penelitiannya. Ternyata karena akhlak beliau. Masya Allah. Akhlaknya mengalahkan hartanya, mengalahkan kedudukannya, mengalahkan keningratannya. Semua kan ada pada diri Allah. Orang Bugis bilang wija-wija baik, ya apa? Nah, itu keturunan baik memang Rasulullah. Walaupun pada waktu itu masih kafir semua, ya. Neneknya, mamanya memang belum turun Islam. Ternyata karena itu. Nah, pada waktu dakwah beliau sudah menyebar pelan-pelan, tapi pasti mulailah khawatir para petinggi yang berada di Quraisy. Wah, ini ancaman besar. Mereka mulai tidak suka. Tapi di satu sisi mereka sebetulnya mengakui akhlak beliau. Jadi Rasulullah itu baik lawan maupun kawan itu sangat segan sama dia. Ya. Tapi apa yang ditakuti oleh mereka? Yang ditakuti ini ajaran yang dibawa. Apa ajarannya Islam? Ajaran Islam adalah pertama sebetulnya adalah persamaan derajat di mata Allah. Semua manusia sama, kita semua sama. Saya dipinjamkan jadi ketua PKK, besok tidak lagi. Apalagi kalau sudah mati lebih-lebih tinggal semua. Tinggal. Nanti ini emasnya semua tidak ada lagi. Kalau bukan saya yang tinggalkan, dia yang pergi. Jadi kalau kita masih bisa makan hari ini, bersyukurlah. Supaya kita bisa tidur nyenyak. Kalau kita sudah bekerja hari ini, sudah siang malam kena, aduh banyak masalah sekali. Setelah itu, ya Allah saya sudah mengerjakan semuanya dengan ketaatan kepadamu. Jangan mikir-pikir lagi penyelesaiannya besok. Tidur mikir nyenyak. Tidur. Karena kalau kita memikirkan apa yang kita sudah kerjakan, ya
kemudian dengan sungguh-sungguh dan sudah sangat maksimal, kemudian kita lagi yang mau menentukan hasilnya, itu kita sudah mengganggu wilayah Allah, bukan wilayata. Ya, selesai mah, tidur saja. Alhamdulillah tadi sempat tidur 30 menit sebelum pergi lagi Iya, karena saya pikir ya nanti biar Allah selesaikan. Karena Allah Maha berkuasa. Itulah gunanya bertakwa, yakin kepada Allah, sebenar-benar yakin. Takut kepada Allah, sebenar-benar takut. Lalu karena sudah mulai resah, orang di Quraisy datang, diutus. Wahai Rasulullah, kami ingin menawarkan sesuatu. Kami ingin menawarkan dunia. Apapun kamu mau, kami akan penuhi sepanjang kamu tinggalkan perkara ini, dakwah. Apa? Apa yang diminta oleh mereka? Tinggalkan. Lalu apa kata Rasulullah? Jawabannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tangan kananku ini diletakkan matahari dan di tangan kiriku diletakkan bulan, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan ini sampai aku mati dalam keadaan jihad fisabilillah ataukah aku hidup dalam keadaan mulia. Itu jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jawabannya kita sekarang dikasih harta mati kiri, dikasih tahta mati kanan, dikasih wanita mati kanan kiri. Astagfirullah. Masya Allah. Ini mau ikut sunnah Rasul. Satu gitu sunnah Rasul mau ikuti laki-laki bu. Kawin 4 pajai. Saya pernah ceramah bilang bini, Pak, kalau semua sikap tak seperti Rasulullah, saya orang pertama perempuannya bilang, Pak kawin maki. Benar, karena saya beriman kepada Allah. Kalau Allah mau memerintahkan begitu, kenapa saya mau menentang? Itu kan tidak sesuai pikiran tak. Boleh jadi kita menganggap tidak baik sesuatu, itu baik bagi kita. Saya tidak menentang itu, tapi kalau saya disuruh saya tidak mau. Karena kamu pasti tidak sesempurna Rasulullah, ya kan? Kan begitu Ji jawabannya. Iya toh? Masya Allah. Luar biasa ya. Saya bahagia sekali Kak malam ini. Ya. Walaupun nanti barangkali kok sampai kan sekarang belum capek ya. Nanti pi. Iya, urusannya nanti. Karena kita ketemu dalam gelombang yang baik. Ya. Mudah-mudahan nanti gelombangnya ini semakin menggelombang keluar sehingga ada dalam istilah fisika dulu saya belajar resonansi. Ya, ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain. Bergerak benda lain. Resonansi nanti ini. Nah, resonansi ini bernilai apa? Bernilai pahala jariah. Karena sekarang saya hanya tinggal akan menceritakan sedikit tentang bagaimana saya menjadi ketua Golkar. Iya. Kita tahu prosesnya, saya hindari. Tapi kalau Allah sudah menetapkan, tidak bisa. Jadi apa? Tidak usah saling bergontok-gontokan, tidak usah saling jelek-menjelekkan, tidak usah memakai segala cara menyogok kiri kanan, ya, untuk meraih suatu jabatan. Ini yang kualami saya beberapa kali, bukan satu kali. Karena semua organisasi itu bukan saya yang minta. Bukan karena saya hebat. Saya hanya karena sujud saya ke hadapan Allah. Saya merendahkan diri saja. Jadi nanti Allah yang angkat. Tidak usah kita angkat diri, tambah kita angkat diri, tambah Allah akan kasih turun. Itu. Makanya iblis karena dia tempo ya, sombong. Nah, Allah kasih turun dia ke neraka yang paling bawah. Iblis. Tapi ya, karena Allah maha adil, maha berkuasa, lalu dia tetap ya menerima doa dari iblis, permintaan, mengabulkan permintaan. Apa permintaan iblis? Wahai Allah, tolong tangguhkan umurku, ya, sampai hari kiamat. Ternyata dia mau bikin supaya kita sama dia. Betapa baiknya itu Allah. Sudah berdosa, masih ditangguhkan umurnya. Kenapa kira-kira begitu? Karena Allah, kalau dunia ini tidak ada nilainya. Seandainya
ada nilainya dunia ini walaupun sebesar sayap lalat nyamuk, Ustadz ya, maka dunia ini tidak akan diberikan kepada orang kafir seperti Fir'aun. Tapi karena tidak adanya nilainya tetap diberikan. Jadi jangan menganggap dengan kejahatan media ini adalah sesuatu perjalanan yang hina, tidak. Yang penting halal kita bikin. Jangan juga tergiur, wali kota enaknya naik ini. Jangan, kalau harta haram, mau ki apa? Ya, mau ki apa? Ya, jadi itulah tadi persamaan derajat lah yang dibawa oleh Islam. Tidak ada orang yang hebat, tetapi yang hebat menurut pandangan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itu saja, tidak ada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga silaturahmi kita pada malam hari ini terus terjalin dan berkelanjutan. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.